Fakta menarik tentang Kerajaan Tarumanegara. Kali ini, tim Gudang Fakta akan membahas hal menarik tentang Tarumanegara. Eits, bukan Universitas Tarumanegara yang terletak di Jakarta ya, tapi Tarumanegara yang akan dibahas adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Kira-kira apa saja fakta menarik tentang Kerajaan Tarumanegara? Mari kita simak 7 fakta menarik tentang Kerajaan Tarumanegara. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, beribu kota di wilayah Sungai Citarum. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar Sungai Citarum? Banjir, sungai terbesar di Jawa Barat, atau yang lainnya? Faktanya, Sungai Citarum sangat berpengaruh bagi Kerajaan Tarumanegara. Bahkan, nama Tarumanegara diambil dari Taruma dan negara, di mana negara itu artinya negeri. Sedangkan Taruma berasal dari nama sungai yang membelah provinsi Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Kerajaan Tarumanegara beribu kota di Sundapura atau yang sekarang dikenal dengan nama Kota Bekasi. Sungai Citarum yang bermuara di ujung Karawang memang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi yang sekarang. Sama seperti wilayah Bekasi saat ini, wilayah Sundapura pada masa Kerajaan Tarumanegara juga bergantung dengan Sungai Citarum sebagai sumber penghidupan, baik sebagai dermaga atau perairan. Bahkan telah ditemukan Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya yang letaknya di muara Sungai Citarum. Candi ini diperkirakan menjadi bukti peradaban Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada tahun 450 Masehi. Fakta kedua, merupakan nenek moyang Kerajaan Sunda. Fakta kedua tentang Kerajaan Tarumanegara adalah nenek moyang Kerajaan Sunda. Kerajaan Tarumanegara memang berdiri lebih dahulu dibandingkan dengan Kerajaan Sunda. Faktanya memang benar, Kerajaan Sunda adalah penerus Kerajaan Tarumanegara pada masa Raja Linggawarman atau Raja terakhir Tarumanegara. Beliau mewariskan tahta kerajaan ini kepada menantunya yang bernama Tarusbawa. Hal ini terjadi karena Raja Linggawarman tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus tahtanya. Kemudian Kerajaan Tarumanegara yang sudah diwariskan oleh Raja Linggawarman dirubah namanya oleh Tarusbawa menjadi Kerajaan Sunda, dan pusat pemerintahannya pun dipindahkan dari Sundapura ke Pakuan Pajajaran. Fakta ketiga, menganut agama Hinduisme. Sebagai salah satu kerajaan tertua yang pernah berdiri di Indonesia, agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Tarumanegara adalah agama Hindu. Hal ini dikarenakan pada waktu itu agama Buddha dari dataran Tiongkok belum tersebar luas ke wilayah kerajaan ini. Tetapi agama Hindu yang dianut pada masa Kerajaan Tarumanegara adalah Hinduisme. Hinduisme adalah Hindu yang mengagungkan dan menyembah Dewa Wisnu, di mana Dewa Wisnu itu sendiri digambarkan sebagai dewa pemelihara dan pelindung alam semesta. Fakta keempat, masa perkembangan tulis-menulis. Tulis-menulis adalah salah satu indeks pembangunan manusia. Tanpa tulis-menulis, manusia akan buta huruf, dan apabila buta huruf, kesempatan manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan akan terbatas dari sebuah pengalaman. Maka dari itu, tulis-menulis menjadi sebuah kebutuhan dan kewajiban bagi manusia di zaman sekarang ini. Fakta tulis-menulis di Indonesia mulai berkembang pada era Kerajaan Tarumanegara, di mana fakta ini diperkuat dengan
dengan bukti prasasti-prasasti yang ditemukan oleh para ilmuwan. Selain itu, pada masa kerajaan Tarumanegara juga dikenal dengan sistem politiknya yang bagus, di mana karena pembuatan terusan sebesar 622 tombak yang membuat pelayaran dan perdagangan berkembang pesat. Selain itu juga, ekonomi rakyat kerajaan Tarumanegara tertata rapi. Fakta kelima, masa perkembangan teknik irigasi. Masa kejayaan kerajaan Tarumanegara adalah pada masa Raja Punawarman, di mana pada masa itu telah dilakukan penggalian Kali Candrabaga yang pada saat ini menjadi Kali Bekasi. Kali ini digunakan sebagai irigasi petani di wilayah Bekasi atau Sundapura pada masa kerajaan Tarumanegara. Selain penggalian Kali Candrabaga, pada masa Raja Purnawarman juga dilakukan penggalian Sungai Citarum supaya memperlancar perdagangan dan berfungsi sebagai dermaga kapal-kapal dari Laut Jawa. Fakta keenam, meninggalkan banyak bangunan dan prasasti. Kerajaan Tarumanegara dikenal meninggalkan banyak prasasti dan bukti-bukti sejarah lainnya. Bukti sejarah selain prasasti yang berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara adalah dalam bentuk arca, candi, barang-barang kuno, serta artefak-artefak kuno lainnya. Dilansir dari wikipedia.com, di sana tertulis setidaknya ada 53 artefak yang berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara. 53 artefak tersebut ditemukan di 10 lokasi yang berbeda seperti Cibuaya, Batu Jaya, Buni, Cilincing, Tanjung Priuk, Tanjung Barat, Gunung Cibodas, Ciampea, Kampung Muara, dan satu lagi belum diketahui. Fakta ketujuh, dikalahkan oleh kerajaan menantunya, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Raja Linggawarman adalah raja terakhir kerajaan Tarumanegara. Beliau memiliki dua putri. Yang pertama, Putri Manasi yang menjadi suami Tarusbawa atau pendiri kerajaan Sunda. Dan yang kedua adalah Suba Kancana yang dipersunting oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Dapunta Hyang Srijayanasa adalah pendiri kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa diketahui pernah menaklukkan berbagai wilayah seperti Jambi, Palembang, Lampung, dan Kepulauan Bangka. Dapunta Hyang Srijayanasa juga menyerang kerajaan Tarumanegara yang menyebabkan kerajaan Tarumanegara runtuh pada tahun 700 Masehi. Sekian sedikit fakta tentang kerajaan Tarumanegara yang beribu kota di Sundapura atau sekarang Kota Bekasi. Suatu kerajaan yang merupakan nenek moyang kerajaan Sunda dan kerajaan Sriwijaya melalui menantunya. Dan pada masa itu pula, tulis-menulis mulai berkembang dan teknik pembangunan irigasi dilakukan. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.